Konnichiwa minasan, apa kabar nakama? Semoga sehat selalu. Balik lagi di channel Abang DS. Sebelum kita membahas video kali ini, Abang DS ingatkan untuk klik tombol subscribe dan share ke sosial media nakama. Jika sudah, langsung saja kita memulai video kali ini yang membahas One Piece episode 938 yang berjudul Identitas Asli Tonoyasu. Cerita dimulai di Buku Kota Bunga. Fukurokuju, ketua ninja Oniubansu, berhasil menangkap pemuja setan yang membela rakyat kecil atau orang miskin, dan orang itu adalah Tonoyasu. Dan tertangkapnya Tonoyasu, kematian Komurasaki menjadi berita besar di Buku Kota Bunga. Dan koran pagi pun dikabarkan tertangkapnya pemuja setan dan pemakaman Komurasaki. Di sisi lain, di Buku Kota Bunga, tepatnya di Istana Orochi, di dalam istana ada Orochi dan ketua ninja Oniubansu. Orochi sedang menangis dan sedih dikarenakan Geisha Komurasaki telah meninggal dunia. Fukurokuju berkata pada Orochi untuk mengabarkan tentang kejahatan pemuja setan yang telah tertangkap. Awalnya Orochi tidak peduli dengan maling kelas teri si pemuja setan itu dan marah pada Fukurokuju karena Orochi masih sedih perasaannya ditinggalkan oleh Oiran Komurasaki. Fukurokuju pun akhirnya menjelaskan pada Orochi siapa sebenarnya identitas asli pemuja setan yang membela rakyat miskin tersebut. Setelah Orochi mengetahui identitas aslinya si pemuja setan tersebut, Orochi pun terkejut dan berkata bagaimana mungkin jika orang tersebut masih hidup. Fukurokuju bertanya bagaimana langkah selanjutnya. Orochi pun menjawab, kita jadikan orang itu sebagai contoh dan siarkan ke seluruh penjuru negeri Wano. Kyoshiro pun sudah siap untuk menyiarkan ke seluruh penjuru negeri Wano. Orochi pun mendapat kabar itu berkata, maka kita kubur si pemuja setan itu bersama Komurasaki. Ironis sekali dua orang yang dicintai di Buku Kota Bunga dikubur bersama. Orochi pun bergegas untuk menuju panggung eksekusinya Tonoyasu. Scene berganti di penjara Udon. Queen sedih karena ia mendapat kabar jika Komurasaki telah meninggal dunia. Queen meminta para bawahannya untuk memastikan apakah benar Komurasaki meninggal dengan menyambungkan denden musi ke Ibu Kota Bunga. Di saat itu pula Luffy berkata pada Queen, "Hei Balon, mengapa kau sedih? Ayo langsung saja kita mulai kembali pertandingan sumo ini." Queen pun melihat ke arah Luffy dan kakek Hio yang tubuhnya kekenyangan dan gendut. Melihat itu, Queen terkejut, padahal kemarin mereka tidak segendut itu. Di sisi lain, bawahan Queen berbisik-bisik jika Oshirokunya telah lenyap semalam, namun takut memberitahunya pada Queen. Sini berganti di Kuri, Gunung Atama tepatnya. Gunung tersebut adalah markasnya Sutenmaru atau Asura Doji. Gunung Atama tersebut telah terbakar habis oleh ulah Holdem yang menyulut api ke gunung tersebut. Sutenmaru tahu jika itu adalah ulah Holdem. Sutenmaru pun akhirnya bertarung melawan Holdem karena ia tak terima jika markasnya telah dibakar. Scene berganti di kuburan utara Ringu. Brook melihat rumah kecil di kuburan tersebut. Brook langsung saja masuk ke rumah kecil tersebut. Dan di dalamnya ia melihat ada orang sedang tidur. Brook terkejut, ternyata itu adalah Zoro, Otoko, dan Hiyori sedang tidur bareng. Melihat Hiyori, Brook terpesona karena kecantikannya. Dan tetap saja dengan kata-kata Brook ketika melihat wanita cantik adalah, "Bolehkah aku melihat celana dalammu, Nona?" Yohohoho. Hiyori pun terkejut. Wow, ada hantu. Zoro pun menjelaskan jika Brook adalah temannya. Brook berkata, "Aku iri padamu, Zoro-san." Zoro menjawab, "Aku hanya tidur." Hiyori pun berkata pada Zoro, "Maafkan aku, karena tadi dingin sekali aku jadi memelukmu. Tapi warga ibu kota rela mati untuk tidur denganku. Kau masih sangat beruntung bisa tidur bersamaku." Zoro menjawab, "Pagi-pagi kau sudah berisik sekali ya." Brook, "Yohohoho." Brook memberi kabar jika di Ibu Kota Bunga sedang terjadi kegemparan.
Brook memberi kabar menghadiri pemakaman Komurasaki, dan ditambah lagi jika si pemuja setan tertangkap dan akan dieksekusi. Mendengar yang tertangkapnya si pemuja setan, Hiyori pun terkejut. Iya, ku dengar si pemuja setan itu adalah Tonoyasu dari kota Ebisu. Otoko langsung berkata itu adalah ayahku. Tanpa pikir panjang, Otoko berlari sendirian dengan wajah ceria, namun mengeluarkan air mata. Otoko berlari menuju ibu kota bunga, distrik Resetsu tepatnya. Joro dan Hiyori pun mengejar Otoko untuk menuju ibu kota bunga, distrik Resetsu. Scene berganti di ibu kota bunga. Ada Kanjuro, Shinobu, Sanji, Nami, Usopp, Robin, dan Franky. Kanjuro mengingat jika Tonoyasu adalah Yasui. Dia adalah daimyo dari Hakumai di masa lalu. Ia dulu sejajar oleh Oden. Mendengar itu, semua pun terkejut. Cerita pun selesai. Terima kasih. Salam nakama.